Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ainur Khalifah Fauzia dengan NPM 2121510558, kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video ini, saya mau membahas mengenai tugas UAS mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Berikut adalah pemaparannya. Hakikat disposisi matematis dan kemandirian belajar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai definisi disposisi terlebih dahulu. Ini definisi disposisi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Katz pada tahun 2009. Nah, menurut Katz, disposisi adalah kecenderungan untuk secara sadar, teratur, dan sukarela untuk berperilaku tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Nah, maksudnya itu kita bisa artikan disposisi itu sebagai hal yang dilakukan secara sadar oleh manusia tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Nah, dari pihak yang di luar dirinya untuk melakukan suatu hal. Dan hal ini tuh muncul dari rasa atau hasrat dalam dirinya gitu. Jadi tanpa paksaan orang lain dengan tujuan yang jelas. Nah, ini tuh merupakan suatu hal yang positif gitu ya, karena ia akan terus berusaha dan belajar untuk mencapai tujuannya gitu. Ia juga akan memiliki rasa semangat atau ambisi yang muncul untuk memperoleh tujuannya tersebut gitu. Jadi perilaku ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan keyakinan yang kuat. Selanjutnya, yang kedua itu menurut Edward III dalam Widodo tahun 2010 pada halaman 104. Nah, menurut beliau, disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Nah, menurut pendapat di atas dapat diartikan bahwa disposisi merupakan sebuah perasaan yang terwujud dalam bentuk sikap atau tindakan yang menggambarkan rasa keinginan atau kemauan seseorang yang mengantarkannya untuk melakukan kebijakan atau tindakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan suatu tujuan tersebut. Sedangkan yang ketiga menurut Otting tahun 2006, disposisi adalah kecenderungan terhadap keadaan atau tindakan, kecenderungan secara sadar atau secara alamiah, atau keadaan pikiran, terutama yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, menurut pendapat di atas dapat diartikan, disposisi ini merupakan suatu sikap atau tindakan kecenderungan yang terjadi secara sadar. Nah, lagi-lagi ini terjadi secara sadar, tanpa paksaan dari pihak lain yang terarah kepada hal tersebut. Nah, disposisi ini akan tampak seperti suatu ketertarikan atau memfokuskan pikiran atau perhatian terhadap suatu tujuan yang jelas. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pernyataan di atas bahwa disposisi ini merupakan suatu tindakan yang positif ya tentunya, yang menimbulkan kecenderungan terhadap suatu hal yang positif. Nah, kecenderungan tersebut itu mengarahkan seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih bersemangat, dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan suatu impian atau suatu ketercapaian tujuan. Apa itu definisi dari matematis menurut para ahli? Yang pertama menurut Jansen and Rising tahun 1972. Nah, matematika atau matematis gitu ya adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematis atau matematika ini adalah suatu bahasa yang menggunakan istilah didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Nah, jadi maksudnya itu di sini tuh suatu pola atau keteraturan atas suatu hal. Pola yang dimaksud itu adalah seperti pola berpikir dan pola pengorganisasian. Pola berpikir yang disungguhkan dalam matematika atau matematis ini adalah pola penyelesaian atau penelusuran jalan keluar dari suatu persoalan atau permasalahan. Selanjutnya, pengertian matematis atau bisa katakan matematika ya, menurut Jansen Marpaung. Matematika adalah ilmu yang dalam perkembangannya penggunaannya menganut metode deduksi. Nah, maksudnya itu
Matematika atau matematis itu merupakan suatu ilmu yang dikembangkan menggunakan metode-metode deduksi. Metode deduksi berarti metode penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Nah, dengan demikian, metode deduksi ini adalah proses penalaran dari suatu yang lebih dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan yang logis. Nah, yang ketiga, menurut Klein, tahun 1973, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, serta alam. Nah, matematika ini tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Nah, jadi maksudnya di sini tuh matematika itu dapat membantu, merupakan suatu ilmu yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan permasalahan, baik itu sosial, ekonomi, maupun permasalahan yang ada di alam. Nah, dari beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka kita dapat simpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang tercipta dan berkembang karena adanya proses berpikir yang menjadikan logika sebagai dasar pembentuknya. Sekarang kita bahas mengenai definisi dari disposisi matematis menurut para ahli. Yang pertama menurut Sumarmo pada tahun 2013. Menurut beliau, disposisi matematis adalah ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan positif, termasuk kepercayaan diri, keingintahuan, ketekunan, antusias dalam belajar, gigih menghadapi permasalahan, fleksibel, dan mau berbagi dengan orang lain. Nah, jadi maksudnya itu disposisi matematis di sini itu merupakan suatu kondisi di mana tumbuhnya kecenderungan rasa suka, antusias, dan tertarik terhadap matematika. Dan itu tuh bisa diukur dengan seberapa sih orang tersebut percaya diri akan kemampuannya dalam matematika, seberapa besar sih keingintahuannya terhadap matematika gitu. Nah, itu adalah disposisi matematis menurut Sumarmo. Selanjutnya menurut Mulyana pada tahun 2009, menurut beliau disposisi matematis adalah perubahan kecenderungan siswa dalam memandang dan bersikap terhadap matematika, serta bertindak ketika belajar matematika. Misalnya, ketika siswa dapat menyelesaikan permasalahan non-rutin. Nah, sikap dan keyakinannya sebagai seorang pelajar menjadi lebih positif. Makin banyak konsep matematika yang dipahami, makin yakinlah bahwa matematika itu dapat dikuasainya. Nah, seperti itu menurut Mulyana. Selanjutnya, disposisi matematis menurut Kilpatrick, Shepard, dan Fiedel. Nah, menurut ketiganya bahwa disposisi matematis adalah sikap produktif atau sikap positif serta kebiasaan untuk melihat matematika sebagai sesuatu yang logis, berguna, dan berfaedah. Nah, dalam konteks matematika, disposisi matematis berkaitan dengan bagaimana siswa memandang dan menyelesaikan masalah. Apakah percaya diri, tekun, berminat, dan berpikir fleksibel untuk mengeksplorasi berbagai alternatif strategi penyelesaian masalah. Nah, jadi menurut ketiganya itu, ini tuh merupakan suatu kebiasaan yang positif dalam memandang matematika gitu. Apakah ketika mendapatkan permasalahan yang sulit gitu, apakah mereka percaya diri, apakah mereka mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikannya? Nah, seperti itu menurut Kilpatrick, Shepard, dan Fiedel. Jadi dari ketiga pendapat di atas, menurut para ahli dapat kita simpulkan bahwa disposisi matematis itu merupakan suatu sikap produktif dan positif terhadap matematika. Maksudnya dari produktif dalam konteks ini adalah suatu sikap kecenderungan untuk menyukai atau ketertarikan seseorang terhadap segala bentuk dari matematika. Biasanya hal ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang tinggi, rasa percaya diri yang tinggi, dan tekun ketika menghadapi persoalan matematika. Next, kita bahas mengenai definisi dari kemandirian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Steinberg dalam buku Adolescent tahun 2002.
Nah, kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan, dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai. Nah, jadi mandiri di sini itu maksudnya atau kemandirian itu merupakan suatu sifat yang muncul pada fase remaja yang tercermin dalam suatu tindakan pengambilan keputusan salah satunya itu yang tidak melibatkan orang lain atau tidak ikut-ikutan apa kata orang lain. Nah, sedangkan yang kedua itu menurut Seifert and Hovinong dalam Desmita tahun 2017. Otonomi atau kemandirian adalah the ability to govern and regulate one's own thought, feelings, and action freely and responsible while overcoming feeling of shame and doubt. Nah, maksudnya itu kemandirian itu merupakan suatu kemampuan mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri secara bebas dan bertanggung jawab, serta berusaha untuk mengatasi rasa malu dan ragu. Karena ketika kita mencoba untuk mandiri, mencoba untuk mengatur pikiran kita sendiri dan mengatur jalan kehidupan kita sendiri, kadang kita ragu dengan diri kita atau bahkan kita itu merasa malu akan keadaan sekitar kita. Seperti itu menurut beliau. Selanjutnya yang ketiga itu menurut Erikson dalam Demista tahun 2017. Kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inspiratif. Mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Nah, itu menurut Erikson. Jadi, dari beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu sikap yang muncul sebagai konfirmasi bahwa adanya perkembangan pemikiran yang lebih dewasa ketika seseorang mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya ada definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama menurut Jamara dan Zain tahun 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkait dengan berkat pengalaman dan latihan, artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Nah, jadi di sini itu belajar dapat diartikan merupakan suatu kegiatan yang memberikan ruang untuk berproses atau berubah ke arah yang lebih baik itu perubahan tingkah laku, kepribadian, ataupun menyangkut pengetahuan dan keterampilan lainnya. Selanjutnya, definisi belajar menurut Hamalik pada tahun 2010. Menurut beliau, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan yang melalui pengalaman. Nah, menurut pendapat ini dapat kita pahami bahwa belajar itu merupakan suatu usaha atau tindakan yang mengantarkan kita kepada tujuan yang telah kita tentukan. Jadi melalui belajar, kita itu bisa melangkah lebih jauh lagi untuk mencapai tujuan kita. Selanjutnya, pengertian belajar menurut Sardiman pada tahun 2008, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya sendiri. Jadi ketika kita belajar, itu alangkah baiknya itu bukan hanya belajar melihat, belajar melalui orang lain gitu. Tetapi alangkah baiknya kita merasakannya sendiri, mengalaminya sendiri agar kita benar-benar paham apa sih yang kita pelajari. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan atau aktivitas positif yang dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja dengan tujuan untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan yang dapat membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Definisi kemandirian belajar menurut para ahli. Yang pertama menurut Tahar dan Enceng tahun 2006. Kemandirian belajar adalah individu yang mau dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam penentuan tujuan belajar. Jadi menurut pendapat di atas itu, kemandirian belajar itu merupakan sikap mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain dalam proses pembelajaran tersebut, baik dalam menyelesaikan persoalan atau kegiatan lainnya.
yang dikerjakan oleh seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain. Yang kedua ini pengertian kemandirian belajar menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati pada tahun 1990 halaman 13. Kemandirian belajar adalah belajar mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Siswa dituntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar, bersikap, berbangsa maupun bernegara. Jadi maksudnya itu, kemandirian belajar itu merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap pelajar ya, karena sikap tersebut merupakan suatu tindakan positif untuk melatih kemampuan berpikir atau kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan dengan sendirinya. Selanjutnya, kemandirian belajar menurut Stephen Brookfield pada tahun 2000 halaman 130 sampai 133. Dituliskan bahwa kemandirian belajar itu merupakan kesadaran diri, digerakkan oleh diri sendiri, kemampuan belajar untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi maksudnya itu, ini adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang berasal dari dalam diri sendiri, yang diimplementasikan oleh tindakan nyata oleh diri sendiri dalam proses pembelajaran, agar dapat mencapai suatu tujuan belajar yang telah ditetapkan. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah suatu sikap yang muncul atas kesadaran diri pribadi ketika melakukan pembelajaran yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Selanjutnya ada indikator disposisi matematis. Yang pertama itu kepercayaan diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, untuk mengkomunikasikan ide atau untuk alasan gitu. Jadi kita dapat mengukur seberapa sih percaya dirinya seseorang tersebut ketika menyelesaikan masalah menggunakan matematika. Selanjutnya, fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematika dan mencoba metode alternatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi ketika dihadapkan dengan masalah matematika, apakah orang tersebut mampu gitu fleksibel atau menyesuaikan diri dengan apa persoalan yang dihadapinya. Jadi tidak terpaku pada satu metode yang ia pelajari atau tidak terpaku pada suatu rumus yang ia tahu gitu, tetapi mampu mengembangkan metode-metode lain. Selanjutnya yaitu kesediaan untuk bertahan dalam tugas matematika. Nah, seringkali ketika kita menghadapi soal matematika yang sulit, kita mudah menyerah atau mengeluh. Nah, di sini kita diuji untuk seberapa tahan kita ketika menghadapi persoalan yang kita anggap sulit. Apakah kita akan terus mempelajarinya hingga paham atau kita akan menyerah begitu saja. Selanjutnya, minat, rasa ingin tahu, dan kreativitas dalam melakukan matematika. Nah, seberapa besar minatnya, seberapa besar rasa ingin tahunya, dan sekreatif apa sih ketika kita mempelajari matematika. Kan terkadang kita itu tidak mengerti dengan satu metode. Apakah kita bisa melakukan metode lain? Apakah kita memiliki rasa ingin tahu untuk bisa dalam mengerjakan persoalan matematika yang belum kita ketahui? Selanjutnya ada ciri-ciri dari kemandirian belajar. Yang pertama itu adanya kecenderungan untuk berpendapat, berperilaku, dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Jadi di sini adalah ketika kita berpendapat atau berperilaku itu tidak mengikuti perintah orang lain, tetapi menurut kesadaran diri sendiri. Yang kedua, membuat perencanaan dan berusaha dengan ulet dan tekun untuk mewujudkan harapan. Nah, jadi ketika kita punya perencanaan sendiri yang dibuat oleh diri sendiri atau mempunyai suatu tujuan hidup, itu hidup diri sendiri, itu kita melakukan dengan tekun, dengan ulet gitu, untuk bisa mencapai apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat sebagai tujuan kita ke depannya. Selanjutnya, yang ketiga itu mampu menemukan sendiri tentang sesuatu yang harus dilakukan tanpa mengharapkan bimbingan atau tanpa pengarahan dari orang lain. Nah, di sini tuh ketika kita belajar, kita tuh mau melakukan sesuatu tuh dengan niat dari diri sendiri gitu. Walaupun kita belum tahu, tetapi kita mau mencari tahunya sendiri tanpa harus dibimbing atau tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian belajar. Yang pertama, sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dipercayakan dan ditugaskan. Nah, ketika seseorang itu dilihat mandiri atau tidak dalam belajar, itu kita lihat dari sikap tanggung jawabnya. Apakah ia dapat melaksanakannya atau dia meninggalkan begitu saja gitu pada proses pembelajarannya.
Sifat tanggung jawab ini kita bisa lihat dengan yang pertama ini, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaannya, lalu mau bertanggung jawab dan juga energik ketika mengerjakan tugasnya, lalu mau belajar dari kegagalan gitu, walaupun gagal ia tetap mau terus belajar dan yakin terhadap dirinya bahwa dirinya itu bisa. Selanjutnya itu kesadaran hak dan kewajiban siswa, disiplin moral yaitu budi pekerti yang menjadi tingkah laku. Nah, di sini tuh seseorang yang dalam keadaan kemandirian belajar gitu ya, belajarnya mandiri, ia tuh akan paham mengenai hak dan kewajibannya. Selanjutnya kedewasaan diri mulai dari konsep diri, motivasi, sampai berkembangnya pikiran, karsa, cipta, dan karya secara berangsur gitu. Nah, jadi yang mempengaruhi kemandirian belajar itu mulai dari kedewasaan diri. Ketika kita mulai dewasa, mulai punya konsep, mulai punya motivasi, tentu saja kita akan bisa belajar secara mandiri. Nah, ini adalah contoh angket untuk mengukur disposisi matematis seseorang. Bisa teman-teman lihat apa saja isi tabel-tabel di sini. Di sini bisa diisi setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.